Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Salim dari kelas 12 IPS dan hari ini saya akan membahas konsumerisme digital. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsumerisme digital. Sebelum masuk lebih jauh, coba kita bayangkan suatu situasi. Kita sedang membuka media sosial. Awalnya, kita hanya ingin melihat-lihat video atau mencari hiburan. Kemudian, muncul suatu video yang memperlihatkan seseorang menggunakan suatu produk. Bisa berupa pakaian, skincare, makanan, gadget, sepatu, atau barang lainnya. Kita kemudian merasa tertarik. Kita mencari produk tersebut di marketplace. Setelah mencarinya, ternyata ada diskon. Kemudian ada voucher gratis ongkir, ada cashback, ada flash sale. Dan ternyata, kita juga bisa membayar menggunakan pay later. Dalam beberapa menit, barang yang awalnya bahkan tidak ada dalam daftar kebutuhan kita, sudah masuk ke keranjang dan akhirnya dibeli. Situasi seperti ini mungkin terdengar sederhana dan bahkan sangat biasa. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, ada banyak hal yang sebenarnya terjadi di balik proses tersebut. Media sosial membuat kita melihat produk, algoritma membuat kita terus melihat produk yang serupa, iklan membuat produk terlihat menarik. Marketplace membuat produk mudah dibeli. Diskon membuat kita merasa harus segera membeli, dan metode pembayaran seperti pay later membuat kita tidak harus mengeluarkan seluruh uang pada saat itu juga. Semua hal tersebut kemudian dapat membentuk sebuah pola konsumsi. Inilah yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu konsumerisme digital. Saya akan membahas apa itu konsumerisme digital, mengapa fenomena ini penting bagi masyarakat Indonesia, apa penyebabnya, bagaimana pengaruh individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan perkembangan teknologi, apa dampaknya, termasuk penggunaan pay later. Kemudian, saya juga akan membahas kritik terhadap pemerintah dan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama-tama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan konsumerisme digital. Konsumerisme digital adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan konsumsi secara berlebihan atau terus-menerus karena adanya kemudahan teknologi digital. Konsumsi sebenarnya merupakan sesuatu yang normal. Setiap orang membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, alat komunikasi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi, membeli barang bukan berarti seseorang otomatis menjadi konsumtif. Masalah muncul ketika seseorang membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan barang tersebut, tetapi karena terdorong oleh keinginan, tren, promosi, tekanan sosial, atau kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Contohnya sangat sederhana. Kita membutuhkan satu baju. Kita pergi ke marketplace dan membeli satu baju. Itu merupakan konsumsi biasa. Tetapi, kemudian kita melihat ada promo. Karena ada promo, kita membeli 3 baju sekaligus. Padahal kita hanya membutuhkan satu. Kemudian beberapa hari setelahnya, muncul tren baru. Kita membeli baju lagi. Kemudian, kita melihat influencer menggunakan sepatu baru. Kita merasa sepatu yang kita sedang gunakan sudah ketinggalan zaman, sehingga membeli sepatu baru. Padahal, sepatu lama kita masih bagus dan masih bisa digunakan. Kalau pola seperti ini terus terjadi, maka konsumsi sudah mulai berubah menjadi perilaku konsumtif. Yang menarik adalah teknologi digital membuat proses tersebut jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dulu, ketika ingin membeli sesuatu, kita harus pergi ke toko. Kita harus menyediakan waktu. Kita harus melihat barang secara langsung. Kita harus membawa uang atau kartu pembayaran. Sekarang, hampir semua proses tersebut dapat dilakukan hanya melalui smartphone. Kita bisa membeli sesuatu ketika sedang duduk di kamar, sedang menunggu kendaraan, sedang istirahat, bahkan ketika sedang bosan. Dengan kata lain, batas antara keinginan dan pembelian menjadi semakin tipis. Kita bisa melihat sesuatu, tertarik, dan membelinya dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa masalah ini penting bagi masyarakat Indonesia? Konsumerisme digital penting untuk dibahas karena penggunaan internet dan teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kita menggunakan internet untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, bekerja, bermain, menonton hiburan, dan tentu saja belanja. Perkembangan marketplace juga membuat masyarakat memiliki akses terhadap lebih banyak produk. Dari satu sisi, hal ini merupakan perkembangan yang sangat positif. Kita tidak lagi harus mencari barang dari satu toko ke toko lain. Kita dapat membandingkan harga. Kita dapat membaca ulasan. Kita dapat melihat foto produk. Kita dapat mengetahui pengalaman pembeli lain. Bahkan, barang dari daerah atau negara lain dapat lebih mudah ditemukan. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki sisi lain.
Ketika sesuatu menjadi sangat mudah dilakukan, kita juga menjadi lebih mudah melakukannya tanpa berpikir panjang. Salah satu contohnya adalah pembelian impulsif. Pembelian impulsif adalah pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Misalnya, seseorang membuka marketplace hanya untuk melihat harga sebuah barang. Kemudian muncul tulisan diskon 70%. Orang tersebut merasa mendapatkan kesempatan. Padahal, sebenarnya kalau tidak ada diskon pun, barang tersebut tidak pernah direncanakan untuk dibeli. Akhirnya, barang tersebut dibeli hanya karena harganya terlihat lebih murah. Padahal, membeli barang seharga 50.000 yang tidak dibutuhkan tetap berarti mengeluarkan 50.000. Jadi, diskon tidak selalu berarti kita menghemat uang. Terkadang kita justru mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Hal ini menjadi lebih menarik ketika dikombinasikan dengan media sosial. Salah satu faktor lain adalah FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari sesuatu yang sedang dilakukan atau dimiliki orang lain. Misalnya, suatu produk sedang viral. Banyak orang membelinya. Banyak orang membuat video tentang produk tersebut, kemudian kita merasa bahwa kita juga harus memiliki produk itu. Padahal, sebelumnya kita tidak pernah merasa membutuhkannya. Hal ini bisa terjadi pada pakaian, makanan, kosmetik, gadget, tempat nongkrong, bahkan pengalaman. Kita melihat orang lain pergi ke suatu tempat dan merasa ingin pergi juga. Kita melihat orang lain membeli gadget baru dan merasa gadget kita sudah tidak cukup bagus. Kita melihat orang lain memiliki barang tertentu dan mulai membandingkan diri sendiri. Masalahnya, media sosial sering hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat barang yang mereka beli, tetapi tidak melihat bagaimana kondisi keuangan mereka. Kita melihat liburan mereka, tetapi tidak melihat berapa lama mereka menabung. Kita melihat barang baru mereka, tetapi tidak melihat barang-barang yang mereka pilih untuk tidak beli. Karena itu, membandingkan kehidupan nyata kita dengan apa yang ditampilkan orang lain di media sosial dapat membuat kita terus merasa kurang. Dan rasa kurang tersebut dapat mendorong konsumsi. Sekarang saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini. Yang pertama adalah faktor individu. Setiap orang memiliki tingkat kontrol diri yang berbeda. Ada orang yang dapat melihat promosi tanpa tergoda. Ada juga yang langsung ingin membeli. Selain itu, kondisi emosional juga dapat berpengaruh. Ketika seseorang merasa bosan, sedih, atau stres, berbelanja dapat memberikan rasa senang sementara. Namun, jika berbelanja menjadi cara utama untuk mendapatkan kepuasan, seseorang dapat semakin sulit mengontrol kebiasaan tersebut. Karena itu, kesadaran diri sangat penting. Sebelum membeli sesuatu, kita dapat berhenti sebentar dan bertanya, apakah saya membutuhkan ini? Kenapa saya ingin membelinya? Apakah saya membelinya karena memang perlu atau karena sedang viral? Kalau barang ini tidak sedang diskon, apakah saya tetap ingin membelinya? Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih rasional. Faktor kedua adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar mengenai kebiasaan dan nilai. Jika keluarga mengajarkan pengelolaan uang, menabung, dan membedakan kebutuhan dengan keinginan, anak akan memiliki dasar yang lebih baik dalam mengelola konsumsi. Sebaliknya, jika konsumsi selalu digunakan sebagai simbol keberhasilan, anak dapat belajar bahwa membeli barang merupakan cara utama untuk mendapatkan kebahagiaan atau pengakuan. Karena itu, keluarga mempunyai peran penting dalam membangun kebiasaan konsumsi yang sehat. Faktor ketiga adalah faktor masyarakat. Manusia pada dasarnya hidup dalam kelompok. Kita memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Ketika sesuatu menjadi tren, kita cenderung ingin mengetahui mengapa banyak orang melakukannya. Media sosial memperkuat hal ini karena kita dapat melihat tren dari ribuan bahkan jutaan orang. Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya tidak penting dapat terlihat seperti kebutuhan. Misalnya, sebuah produk menjadi viral. Karena banyak orang membicarakannya, kita merasa produk tersebut penting. Padahal, popularitas tidak selalu berarti kebutuhan. Faktor berikutnya adalah faktor pemerintah.
Pemerintah memiliki peran dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Perkembangan ekonomi digital harus diikuti dengan regulasi dan edukasi. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas ketika menggunakan layanan digital, misalnya mengenai harga, biaya tambahan, ketentuan pembayaran, keamanan data, dan risiko dari layanan tertentu. Pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan. Karena teknologi berkembang sangat cepat, masyarakat tidak cukup hanya diajarkan cara menggunakan aplikasi. Masyarakat juga perlu diajarkan cara menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Faktor perkembangan teknologi. Teknologi merupakan faktor yang sangat besar dalam masalah ini. Smartphone membuat akses terhadap internet menjadi sangat mudah. Marketplace membuat transaksi menjadi mudah. Media sosial membuat informasi produk menyebar dengan cepat. Algoritma membuat iklan semakin personal. Pembayaran digital membuat transaksi semakin cepat, dan layanan seperti PayLater membuat pilihan pembayaran menjadi semakin beragam. Semua perkembangan tersebut sebenarnya memiliki manfaat. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa teknologi ada sesuatu yang buruk. Masalahnya adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan. Teknologi seharusnya membantu manusia membuat keputusan yang lebih baik, bukan membuat manusia kehilangan kendali atas keputusan mereka. Sementara itu, pemirsa, OJK mencatat total hutang masyarakat Indonesia di layanan PayLater mencapai 30,36 triliun rupiah per November 2024. Total hutang tersebut tersebar di industri perbankan dan industri multifinance yang menyediakan layanan Buy Now Pay Later. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melaporkan, kredit PayLater perbankan mencapai 21,77 triliun per November 2024 atau tumbuh 42,68% year on year. Pada waktu yang sama, kredit PayLater melalui perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 8,59 triliun pada periode yang sama. Angka itu tumbuh 61,90% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi lain, OJK juga mencatat pembiayaan bermasalah PayLater yang tercermin dari non-performing financing atau NPF yang tercatat sebesar 2,92% gross dan NPF net sebesar 0,81%. Penggunaan layanan PayLater di Indonesia terus meningkat. Ya, masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, namun tetap perlu bijak agar tidak terjerat utang. Tren pemanfaatan layanan PayLater menunjukkan perubahan pola transaksi masyarakat. Kemudian akses dan sistem pembayaran yang fleksibel menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Sejumlah faktor pun menjadi pertimbangan dalam memilih layanan ini, mulai dari kemudahan hingga aspek keamanan. Layanan PayLater kini menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggunanya didominasi untuk pembelian paket data, internet, dan pembayaran listrik. Selain itu, PayLater juga dimanfaatkan untuk membeli pakaian dan memenuhi kebutuhan bulanan. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat menggunakan PayLater untuk pembelian elektronik dan aksesoris, hingga pembelian gawai baru dan kebutuhan liburan. Hal ini menunjukkan PayLater tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, namun juga untuk kebutuhan konsumtif. Dalam memilih layanan PayLater, masyarakat tidak hanya melihat kemudahan, tetapi juga faktor keamanan dan kepercayaan.
Layanan yang terkoneksi dengan marketplace menjadi pilihan utama. Hal ini karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Selain itu, status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini menjadi jaminan keamanan bagi pengguna. Faktor lain seperti sistem pembayaran yang fleksibel, kemudahan registrasi, serta bunga yang relatif rendah juga menjadi pertimbangan penting. Meski memberikan kemudahan, pengguna dihimbau tetap bijak dalam menggunakan pay later agar tidak terjerat tagihan yang menumpuk di kemudian hari. Tim Liputan, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini memperketat regulasi terkait skema Buy Now Pay Later atau BNPL. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML OJK Agusman menyebut aturan ini meliputi syarat usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, serta berpendapatan minimal 4 juta rupiah per bulan bagi pengguna BNPL. OJK menjelaskan hal ini dilakukan untuk menguatkan perlindungan konsumen dan mengantisipasi potensi terjadinya jebakan utang bagi pengguna pay later yang tidak memiliki literasi keuangan yang memadai. Perusahaan pembiayaan juga diwajibkan memberikan notifikasi kepada nasabah tentang kehati-hatian dalam penggunaan BNPL serta mencatat transaksi debitur dalam layanan informasi keuangan. OJK mencatat pemirsa total utang masyarakat Indonesia di layanan pay later mencapai 30,36 triliun rupiah per November 2024. Total utang ini tersebar di industri perbankan dan industri multifinance yang menyediakan layanan buy now pay later. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melaporkan kredit pay later perbankan mencapai 21,77 triliun rupiah per November 2024 atau tumbuh 42,68% year on year. Pada waktu yang sama, kredit pay later melalui perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 8,59 triliun pada periode yang sama. Angka ini tumbuh 61,90% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, OJK juga mencatat pembiayaan bermasalah pay later yang tercermin dari non-performing financing atau NPF tercatat sebesar 2,92% gross atau NPF net sebesar 0,81%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Setelah melihat berita tersebut, kita dapat menghubungkannya kembali dengan konsep konsumerisme digital. Pay later menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita membeli barang, tetapi juga mengubah cara kita melakukan pembayaran. Dulu, ketika kita tidak memiliki cukup uang, pilihan kita terasa lebih terbatas. Sekarang, dengan adanya berbagai metode pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini tentu memberikan manfaat. Namun, kemudahan juga harus diikuti dengan tanggung jawab. Karena ketika seseorang melakukan pembelian menggunakan pay later, keputusan yang dibuat hari ini dapat menjadi kewajiban pembayaran di kemudian hari. Maka dari itu, sebelum menggunakan layanan tersebut, seseorang perlu memahami kemampuan finansialnya dan ketentuan pembayaran yang berlaku. Jangan sampai kemudahan pembayaran justru membuat seseorang kehilangan kendali atas pengeluaran. Rancangan solusi. Solusi pertama adalah meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan. Masyarakat harus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, kita dapat bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah saya tetap akan membelinya kalau tidak ada diskon? Apakah saya mampu membayarnya tanpa mengganggu kebutuhan lain? Pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu mengurangi pembelian impulsif. Solusi kedua adalah membuat batas pengeluaran. Misalnya, seseorang dapat menentukan jumlah uang tertentu yang boleh digunakan untuk hiburan atau keinginan tiap bulannya. Dengan begitu, seseorang tetap dapat menikmati teknologi dan berbelanja tanpa kehilangan kendali. Solusi ketiga adalah mengurangi paparan terhadap promosi yang tidak diperlukan. Kita dapat mematikan notifikasi marketplace atau berhenti mengikuti akun yang membuat kita terus merasa harus membeli sesuatu. Solusi keempat adalah membangun kebiasaan menunda pembelian.
Jika ingin membeli barang yang bukan kebutuhan, tunggu 1 atau 2 hari sebelum membeli. Jika setelah beberapa hari barang tersebut masih benar-benar dibutuhkan, barulah pertimbangkan untuk membelinya. Solusi terakhir adalah peran keluarga dan masyarakat. Orang tua dan lingkungan sekolah dapat mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dimiliki. Kita tidak harus mengikuti semua tren. Kritik terhadap pemerintah. Menurut saya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi masalah konsumerisme digital. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Pertama, ada edukasi. Literasi digital seharusnya tidak hanya membahas bagaimana cara menggunakan internet. Masyarakat juga harus memahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana iklan digital memengaruhi perilaku, bagaimana melindungi data pribadi, dan bagaimana membuat keputusan konsumsi yang lebih bijak. Literasi keuangan juga penting. Masyarakat perlu memahami konsep anggaran, tabungan, utang, cicilan, dan resiko pembayaran. Kedua adalah transparansi. Ketika seseorang menggunakan layanan digital atau membeli suatu produk, informasi yang diberikan harus jelas. Konsumen tidak seharusnya hanya tertarik dengan angka promosi, tetapi tidak memahami biaya dan kewajiban lainnya. Ketiga adalah perlindungan konsumen. Masyarakat harus memiliki mekanisme yang jelas ketika mengalami masalah dalam transaksi digital. Keempat adalah pengawasan terhadap praktik pemasaran yang dapat menyesatkan konsumen. Teknologi berkembang sangat cepat. Karena itu, kebijakan juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kesimpulan, dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa konsumerisme digital merupakan fenomena yang muncul dari perkembangan teknologi dan perubahan cara manusia melakukan konsumsi. Teknologi memberikan kemudahan yang luar biasa. Kita dapat menemukan barang dengan mudah. Kita dapat membandingkan harga. Kita dapat melakukan pembayaran dalam hitungan detik. Kita dapat berbelanja dari mana saja. Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuat kita membeli sesuatu secara impulsif. Media sosial dapat menciptakan keinginan. Influencer dapat memengaruhi tren. Algoritma dapat terus menunjukkan produk yang menarik bagi kita. Marketplace dapat memberikan berbagai promosi. Diskon dapat menciptakan rasa urgensi. Dan pay later dapat membuat pembayaran terasa lebih mudah. Jika semuanya terjadi secara bersamaan tanpa kontrol, konsumerisme digital dapat berkembang menjadi masalah. Dampaknya tidak hanya terhadap keuangan individu. Konsumerisme juga dapat memengaruhi keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan. Karena itu, kita membutuhkan literasi digital dan literasi keuangan yang lebih baik. Kita harus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita harus belajar mengontrol pengeluaran. Kita harus memahami resiko dari layanan pembayaran digital. Kita juga harus belajar untuk tidak menjadikan tren media sosial sebagai standar kehidupan kita. Pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu manusia, bukan manusia yang kehilangan kendali karena teknologi. Kita tidak perlu menolak perkembangan teknologi, kita hanya perlu menjadi pengguna teknologi yang lebih sadar. Sebelum membeli sesuatu, kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau saya hanya menginginkannya karena saya melihatnya berkali-kali di internet? Dan khusus untuk pay later, kalau saya harus membayar barang ini dengan uang yang saya punya sekarang, apakah saya tetap akan membelinya? Jika jawabannya tidak, mungkin kita memang belum membutuhkannya. Konsumerisme digital bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil pengembangan teknologi. Yang terpenting adalah kita tetap memiliki kendali atas keputusan kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang seharusnya mengendalikan teknologi adalah manusia, bukan sebaliknya. Terima kasih.